Pedang Lameng mempunyai keistimewaan adalah di ujung bilahnya. Ini sahabat pusaka Jawa nih. Ini ya. Ini ujung bilahnya adalah cembung. Nggak kelihatan di situ. Nah, ini nih. Nah, di ujung bilahnya ini yang mau ke pucuk itu berbentuk cembung. Ya. Kemudian ciri-cirinya adalah 3/4 dari bilah. 3/4 dari bilah ini lurus sampai ke pucuk ini cembung ini. Yang tajam bukan di sini sahabat pusaka. Ini adalah punggung pedang. Yang tajam adalah ini nih. Nah, ini yang tajam di sini nih. Ya, jadi punggung bilah sini ini majal atau tumpul sahabat pusaka Jawa. Yang tajam malah di punggung di dalam sini. Biasanya kalau untuk lameng ada yang memakai keruwingan itu kayak seperti sokokan ke sini. Adapun yang tidak memakai keruwingan dan biasanya lebar pada ujung bilah ada yang sampai 5 cm, ada yang sampai 6,7 atau 7 cm dan di pangkal bilah ini ada yang 3,5, ada yang lebih. Tergantung dari ujung bilahnya, semakin dia lebar pasti di bawahnya mengikuti agak lebar sedikit. Tapi tidak melebihi dari lebar yang di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Wawo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Dan juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW dan juga diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya baik zahir maupun batin. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala mara bahaya baik bahaya zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, longsor, gempa, terus angin topan, ataupun musibah virus COVID-19. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan Allah memberikan kesembuhan kepada sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk sahabat Pusaka Jawa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah serta berlimpah sampai ke anak cucu. Saya doakan sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, teman-teman sahabat Pusaka Jawa, saudara atau handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun sama saya doakan hal yang seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun berada, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka yaitu berjenis pedang. Ya, karena leluhur kita itu mewarisi banyak sekali senjata tajam, ya. Selain senjata tajam juga sebagai piandel atau sifat kandel, ya. Sudah sering saya katakan awal-awalnya ya kebanyakan adalah pertama sebagai dari bentuk fungsinya, ya, secara fungsinya yaitu sebagai alat untuk kelangsungan kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, pedang sendiri bentuknya seperti pisau panjang seperti, dan setiap negara pasti mempunyai jenis-jenis pedang. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bagi pedang itu menjadi dua fungsional. Pertama adalah pedang sabet. Yang kedua adalah pedang tusuk atau pedang suduk. Ya. Nah, kali ini yang akan saya babar adalah pedang sabet sahabat Pusaka Jawa. Tapi sebelum saya babar pedang sabet, pastinya saya juga akan membabar dulu tentang apa itu pedang sabet, apa itu pedang tusuk atau pedang suduk. Ya.
Pedang sabet adalah mempunyai ciri-ciri salah satu sisinya biasanya bagian dalam itu tajam. Bagian dalam ini kan pedang nih, ya kan? Nah ini yang buat ini handle di sini. Biasanya bagian dalam sini itu tajam dan bagian punggung sini itu majal atau tumpul. Yang kedua adalah ciri-ciri dari pedang sabet adalah berat. Beratnya ada di bagian ujung pedang. Jadi pangkal pedang lebih kecil daripada ujung pedang. Jadi dari pangkal semakin ke atas dia semakin lebar. Karena fungsinya adalah untuk membabat atau menebas tubuh lawan. Ya, ngeri-ngeri delisius lah ya. Seperti itu. Nah, kalau pedang suduk atau pedang tusuk adalah pedang yang diciptakan untuk menusuk orang. Jadi perbedaannya sangat mencolok. Kalau pedang tusuk itu di pangkalnya lebih besar bilahnya, kemudian di ujungnya lebih kecil karena dipakai untuk menusuk dan dipakai agar lebih lincah untuk memakainya. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi perbedaan antara pedang sabet dan pedang tusuk. Secara fungsional pun zaman dahulu jauh berbeda. Pedang sabet lebih banyak digunakan oleh para prajurit rendahan atau orang-orang yang mempunyai badan yang tegar, tegak, gede, dhuwur, tinggi besar. Ya, biasanya untuk prajurit-prajurit frontliner lah ya. Kalau sekarang mungkin infanteri nih. Seperti itu. Nah, kalau untuk pedang tusuk kebanyakan dipergunakan adalah untuk orang yang gerakannya lincah dan biasanya untuk pangkat-pangkat perwira, sahabat pusaka Jawa. Karena pedang tusuk itu dipakainya ringan, hanya untuk menusuk. Biasanya ujungnya semakin meruncing. Biasanya dari bawah ke atas pun ujungnya lancip semua, tajam semua, maksudnya tajam semua. Ya sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau pedang sabet itu biasanya kadang tidak begitu tajam. Ada yang tajam sekali, ada yang tidak begitu tajam. Dan dipakai oleh orang-orang yang berbadan tinggi besar. Karena kenapa berbadan tinggi besar? Karena jika tidak bisa memakai pedang itu, maka tangannya akan terkilir. Karena saking beratnya itu pedang. Oke ya sahabat pusaka. Nah, sahabat pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pedang sabet, yaitu berasal dari Pulau Jawa. Perlu kita ketahui pedang sabet sendiri dari Pulau Jawa itu banyak sekali sahabat pusaka Jawa, yaitu pedang lameng, kemudian pedang bandol, kemudian larbido, larbango, ya ini baru 4. Kemudian pedang luwuk 5 ya, pedang luwuk, kemudian tebalung 6, kemudian pedang sabet, kemudian pedang sokayana, kemudian yang ke-9 adalah pedang salakatinggal, yang ke-10 adalah pedang suduk maru, pernah saya review. Yang ke-11 adalah lameng. Nah, yang akan saya bahas adalah pedang lameng, sahabat pusaka Jawa. Pedang lameng ya, pedang lameng adalah pedang khas dari Pulau Jawa. Sedangkan dari pulau-pulau Nusantara yang lain itu kan ada yang namanya kelewang, golok, kemudian mandau, ada sikim, ada luju, ada badawa, ada aman remuk, ada gliwang, ada tara baju, ada balatu. Tentunya itu ada di seluruh Nusantara. Mandau kita ketahui di Kalimantan, ya sahabat pusaka Jawa. Nah, tidak perlu panjang lebar sahabat pusaka Jawa, kita akan lihat penampakan pedangnya. Ini ada di sini nih, di belakang saya ini, ya sahabat pusaka Jawa. Dan pedang sendiri untuk di Nusantara, pedang kita lebih cenderung mirip kepada pedang-pedang daratan Cina daripada daratan Eropa. Dari bentuk dan karena bagaimana? Karena cara penggunaannya pun hampir sama. Karena di Cina itu mempunyai dari gerak-gerakannya itu di Cina kan kungfu ya. Kalau di kita adalah silat. Jadi di kita ada yang namanya silat,
di mana ada jurus-jurus memakai pedang, hampir sama dengan daratan-daratan Cina, dan pedangnya pun hampir sama karena ya gerakannya sama. Kalau daratan Eropa tahu sendiri, kalau memakai pedang itu kaku, ya. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihatlah di film-film kerajaan Eropa memakai pedang kan kaku begitu. Kalau orang Nusantara, daratan Cina kan memakai pedang luwes. Ya, ada jurus-jurusnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilahnya. Oke. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa, ini pedang lameng. Nah, biasanya pedang lameng ada yang mempunyai panjang sekitar 1 meter, ada yang mempunyai panjang 62 cm, ada yang panjangnya 53 cm. Nanti kita ukur ini panjang pedangnya berapa. Kemudian biasanya untuk pedang lameng, ini di pangkal bilahnya ada yang 3 cm, ya. Di ujung bilahnya sini semakin melebar, ada yang sampai 6 cm atau 7 cm ataupun 5 cm. Ya, sahabat Pusaka Jawa, yang tadi saya sampaikan bahwasanya pedang sabet tumpuannya lebih berat di ujung bilahnya. Kita buka sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa, biar sahabat Pusaka Jawa tahu bahwasanya untuk di Jawa sendiri ada 11 jenis macam pedang. Itu untuk Jawa, belum luar Pulau Jawa. Jadi Nusantara ini mempunyai mempunyai warisan budaya berupa tosan aji yang sangat banyak jenisnya. Saya review satu persatu ya, agar sahabat Pusaka Jawa tahu. Kalaupun nanti pedangnya jelek, makfuan, tolong dimaafkan ya. Yang penting sahabat Pusaka Jawa ketika melihat pedang itu, oh ini adalah ciri-ciri dari pedang lameng. Oke, kita buka sahabat Pusaka Jawa. Ini ya sahabat Pusaka Jawa ya, ini masih fresh from the oven, masih ada plastiknya. Kita buka. Nah, ini pedangnya mempunyai keistimewaan. Pedang lameng mempunyai keistimewaan adalah di ujung bilahnya. Ini sahabat Pusaka Jawa nih, ini ya. Ini ujung bilahnya adalah cembung. Nggak kelihatan di situ. Ini nih. Nah, di ujung bilahnya ini yang mau ke pucuk itu berbentuk cembung, ya. Kemudian ciri-cirinya adalah 3/4 dari bilah. 3/4 dari bilah ini lurus sampai ke pucuk, ini cembung ini. Yang tajam bukan di sini sahabat Pusaka Jawa. Ini adalah punggung pedang. Yang tajam adalah ini nih. Nah, ini yang tajam di sini nih. Ya, jadi punggung bilah sini ini majal atau tumpul sahabat Pusaka Jawa. Yang tajam malah di punggung di dalam sini. Biasanya kalau untuk lameng ada yang memakai kruwingan. Kruwingan itu kayak seperti sokokan ke sini. Adapun yang tidak memakai kruwingan, dan biasanya lebar pada ujung bilah ada yang sampai 5 cm, ada yang sampai 6,7 atau 7 cm, dan di pangkal bilah ini ada yang 3,5, ada yang lebih. Tergantung dari ujung bilahnya, semakin dia lebar pasti di bawahnya mengikuti agak lebar sedikit. Tapi tidak melebihi dari lebar yang di atas. Oke sahabat Pusaka Jawa. Sekarang kita lihat lebar bilahnya, yang pangkal kita cek ya, lebar bilahnya berapa. Untuk pangkal bilahnya mempunyai lebar adalah 3 cm sahabat Pusaka Jawa. Ini di sini kita ukur 3 cm, dan di ujung bilahnya sini kita ukur 4 cm. Ujung bilah sini, ini terlalu panjang, kelihatan 4 cm, dan panjang bilahnya sahabat Pusaka Jawa kita lihat, kita ukur tidak dari handle ya, dari sini
Kalau dari handle panjangnya lebih panjang. Kita ukur bilahnya saja. Bilahnya adalah 51,5 cm. Yang tadi saya sampaikan, biasanya pedang lamen ada yang panjangnya 1 meter, ada yang 52 cm atau 53, ada yang 62 cm. Dan ini panjangnya 51,5, lebar bawahnya 3 cm. Nah, tadi saya sudah sering katakan bahwasanya ini saya agak menjauh biar sahabat Pusaka Jawa lihat. Pedang lameng ini ya biasanya dipakai untuk prajurit-prajurit yang frontliner bagian depan dan diperuntukkan untuk orang badan-badannya tinggi besar. Karena apa? Di samping ini berat, sahabat Pusaka Jawa, tidak sembarangan untuk memainkannya. Kalau kita salah memainkannya, ini pergelangan tangan kita bisa terkilir. Dan pedang lameng ini adalah jenisnya pedang sabet yang pastinya beratnya ada di ujung bilah sini. Saya sendiri kalau mau pakai harus latihan dulu ini. Buat mengayunkannya aja nggak gampang, sahabat Pusaka Jawa. Ya, jadi memang ini pedang sabet. Nah, kalau kita melihat dari pamornya, sahabat Pusaka Jawa, ini pamornya bior. Bior artinya pamornya terang, tidak kelem, tidak tenggelam. Kita dekatkan ya. Nah, lihat nih, ini full pamor, sahabat Pusaka Jawa. Pamornya full sekali. Ini pamornya adalah pedaringan kebak. Pedaringan kebak sebagian pecinta keris beranggapan mempunyai tuah atau angsar adalah untuk mempermudah pemiliknya mencari rezeki. Ya. Dan juga ada nilai proteknya. Nilai protek dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang perlu teman-teman ketahui, ini dui pamor, tapi pamor yang untuk protek di sini, ini ada pamor di pesinya. Ini pamor tudung musuh yang bentuknya huruf V. Ini kalau bisa saya buka, tak buka ini. Nah, waduh, udah di ini ya. Sabar ya, sahabat Pusaka Jawa. Sabar. Ini di pesinya memang dibuat yaitu bentuk V. Yaitu kalau di Tosan Aji dikenal dengan pamor tudung musuh. Artinya pamor tudung musuh adalah sebagai pamor singkir boyo atau untuk menolak musuh. Untuk melindungi sang pemilik dari serangan musuh. Di sini ada. Bentar. Nah, di sini ini bentuknya V. Kelihatan tidak? Ini kalau ini di sini kelihatan V. Ya, kayak gini. Ini adalah jenisnya pamor tudung musuh. Dan pedang ini berarti adalah pamornya dui pamor atau dua pamor. Nah, kalau kita lihat Mas Ho, itu jenisnya pusaka atau untuk senjata praktis. Saya pikir ini mempunyai dua fungsi. Pertama sebagai senjata praktis, yang kedua sebagai piandel juga. Kenapa? Karena di sini disematkan doa sang empu berupa pamor tudung musuh dan juga pedaringan kebak. Walaupun yang membedakan Tosan Aji atau pedang-pedang yang dari Nusantara maupun dari luar Nusantara adalah dari pamor, karena di tempat lain tidak memakai pamor. Ya, pamor sendiri kan biasanya dari bahan meteor, sahabat Pusaka Jawa ya, dari bahan batu meteor. Nah, sahabat Pusaka Jawa, tadi saya bahas tentang pamor pedaringan kebak. Pamor pedaringan kebak adalah mempunyai makna simbolik sebagai kemapanan secara materi. Kenapa dibilang secara materi? Pedaringannya kebek. Pedaringan artinya adalah tempat untuk menyimpan beras. Kalau sekarang mungkin orang tidak menyimpan beras, lebih kepada ATM. Kartu ATM-nya kebek, tidak kekurangan duit seperti itu. Ya. Kemudian di sini juga disematkan adalah sebagai untuk protek juga.
melindungi sang pemilik kalau pedaringan kebak mempunyai nilai plus sebagai protek dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang kan manusia mempunyai musuh ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, kemudian untuk tuah atau angsar dari pamor tudung musuh sudah jelas adalah melindungi sang pemilik dari musuh. Nah, berarti di samping ini untuk berperang, untuk fungsional senjata praktis ya, ini bisa karena secara fisik pun bisa digunakan untuk senjata praktis, tapi juga di sini disematkan doa sang empu agar yang membawa pusaka ini selamat dari musuh kalau untuk perang. Biasanya tudung musuh ya menyelamatkan doa dari sang empu ya. Doa sang empu adalah agar si pemilik pamor tudung musuh ini selamat dari musuh. Berarti walaupun berperang dia sampai tidak meninggal istilahnya ya. Mungkin bisa memenangkan malah. Dilindungi, ada proteknya. Ya. Nah, kalau kita rangkum sahabat pusaka Jawa, kalau kita rangkum secara keseluruhan, makna dan filosofi dari pedang lameng yang khas dari Pulau Jawa apa Mas O dengan simbol pedaringan kebak dan juga tudung musuh. Diharapkan sang pemilik adalah hidupnya mempunyai kemapanan secara materi, kemudian dia selamat dari serangan musuh. Menjadi orang kaya dan kaya selamat dohir maupun batinnya. Karena untuk menjadi kaya pun butuh proses. Nah, untuk menjadi proses itu kan pastinya dibutuhkan doa ataupun laku batin yang tidak sedikit sahabat pusaka Jawa. Karena kenapa? Banyak orang-orang sukses pastinya mereka melakukan laku batin, baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Kalau yang dilakukan sendiri melalui wirid maupun puasa dan dilakukan oleh orang lain lewat minta dibikinkan pusaka seperti ini. Ya sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat dari garapnya dan material besinya, ini lebih pamornya lebih banyak pasir malela. Ya, ini pasir malela. Ini kalau kita lihat garap-garapnya ini ya. Ini kemungkinan adalah dari Cirebon sahabat pusaka Jawa. Ini dari Cirebon. Estimasi Cirebon. Cirebon sendiri termasuk kerajaan yang sepuh sahabat pusaka Jawa karena Cirebon ada itu pada zaman Demak pun sudah ada. Sebelum ada kerajaan Mataram Panembahan Senopati, Cirebon sudah ada sahabat pusaka Jawa. Ya. Bentar kok ini agak oh iya nggak bisa masuk, kebalik masangnya. Nah, ya jadi sahabat pusaka Jawa, jadi besar harapan dari sang pemilik adalah ketika mempunyai pusaka ini adalah menjadi orang yang mapan secara materi, kemudian selamat dari serangan musuh, dilindungi. Oke sahabat pusaka Jawa, dari saya itu saja. Apabila ada salah-salah kata saya dalam berucap maupun berkata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel saya, silahkan pencet tombol subscribe, kemudian like, share, and comment, dan juga jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terup to date dari saya. Jika ingin request dapur silahkan request. Kalau ada insya Allah saya babar, kalau tidak ada buat PR. Dari saya itu saja sahabat pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.